Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi statistika ya. Yang dimaksud dengan statistika adalah ilmu tentang pengolahan dan analisis data sampai penarikan kesimpulan ya. Nah, sementara statistik ya, jadi ini statistik ya. Sementara kalau statistik adalah hasil ya, hasil pengolahan dan analisis data. Jadi statistika tentang ilmunya, sementara statistik adalah berbicara tentang hasilnya. Baik, berikutnya adalah di dalam statistika kita akan diperkenalkan pada istilah data dan datum. Jadi ada istilah data, kemudian datum. Jadi kalau ada data seperti ini ya, data misalnya data koleksi jumlah buku ya. Oke, saya akan tuliskan dulu datanya. Nah, misalkan diberikan data seperti ini data jumlah koleksi buku bacaan dari 13 orang anak ya. Ini datanya ya. Maka tiap-tiap daripada informasi ini disebut sebagai datum ya. Ini datum ya. Datum. Ini juga sampai sini itu dah datum. Inilah datum ya. Satu itu datum, ini juga datum, ini juga datum, dan seterusnya datum. Namun keseluruhan dari datum ini ya, ini disebut sebagai data. Ya. Jadi data itu adalah sekelompok datum ya. Jadi itu bedanya antara data dan datum. Kemudian banyaknya datum itu sebagai ukuran data. Jadi ini ya, banyaknya datum ini disebut sebagai ukuran data. Nah, berikutnya adalah bahwa nantinya juga pada proses ini kita akan diperkenalkan pada jenis-jenis data. Jadi ada juga jenis data. Jadi jenis yang pertama itu ada namanya data kuantitatif. Jadi data kuantitatif ini seperti apa? Ya, seperti ini. Ini adalah data kuantitatif ya. Data kuantitatif itu bisa diperoleh dengan cara mencacah. Boleh juga bisa diperoleh dengan cara mengukur. Jadi data yang diperoleh dengan cara mencacah namanya data deskriptif ya. Seperti ini dicacah namanya. Itu orang per orang dicacah, digali informasinya. Itu namanya mencacah. Kemudian ada yang data yang diperoleh dengan mengukur sebuah objek itu disebut sebagai data ukuran yang datanya itu biasanya bersifat kontinu. Nah, sekarang yang kedua adalah ada namanya jenis data kualitatif ya, kualitatif. Nah, contohnya itu adalah kali ini misalkan ini ya. Kalau misalnya bukan lagi data jumlah koleksi buku tetapi ditanyakan data kualitas koleksi buku. Jadi kalau data tentang kualitas koleksi buku, maka data itu berbicara tentang karakter atau keadaan dari objek atau data. Jadi nanti kan yang muncul kalau misalnya data keadaan koleksi buku kan, jadi boleh saja koleksinya misalnya bukunya sudah rusak, ada yang setengah baik, ada yang baik, ada yang sangat baik. Itu berbicara tentang kualitas. Boleh juga pada sisi bahwa
Ya, data yang disajikan adalah data berupa misalnya tingkat bacaannya. Jadi ada bacaan yang ringan, ada bacaan yang sedang-sedang, ada bacaan yang berat. Nah, itu membedakan antara data kuantitatif dengan data kualitatif. Jadi kuantitatif ini biasanya dia berupa bilangan ya. Ini biasanya berupa bilangan ya. Kalau ini dia kualitatif itu dia menjelaskan karakter atau keadaan ya. Karakter atau keadaan objek. Oke. Baik, selanjutnya ada juga dikenal sebagai bukan dikenal ya. Ada juga nanti kita akan mengenal istilah populasi sampel dan sampel. Jadi populasi dan sampel. Kalau populasi itulah seluruh ya. Seluruh objek. Seluruh objek, sementara sampel adalah sebagian yang mewakili seluruhnya. Kan begitu ya. Jadi kalau ada data misalnya 1 juta data, namun setelah itu dari 1 juta data itu disebut sebagai populasi, tetapi sampel yang akan dianalisis misalnya hanya 100.000, maka 100.000 itu adalah sampel, 1 juta data itu adalah populasi. Baik, sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Berikutnya kita akan mencoba untuk masuk pada ukuran pemusatan kumpulan data. Nah, konteks yang pertama yang akan kita bicarakan adalah data tunggal. Nah, saya tuliskan dulu. Nah, ukuran pemusatan data pada data tunggal yang pertama adalah yaitu mean atau rataan. Jadi rumusnya seperti ini, dituliskan dengan X bar, ini namanya X bar. Itu sama dengan sigma XI, di mana I dimulai dari 1 sampai N dibagi dengan N. N ini adalah jumlah atau banyaknya data. Penjabarannya sigma itu seperti ini ya, penjumlahan ya. X1, X tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita ambil contoh. Nah, kita coba contohnya itu ini. Data yang sudah ada yaitu ini ya, data jumlah koleksi buku. Nah, kalau kita ingin mencari rata-rata dari data ini, maka ini dijumlahkan dibagi dengan 13 ya, dengan banyaknya data. Jadi, nantikan cara penyelesaiannya adalah ini ya. Cara penyelesaiannya adalah sigma X bar sama dengan ya sigma XI, di mana I-nya itu dimulai dari 1 sampai 13 dibagi dengan 13. Penjabarannya adalah mana tadi? Ini ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah seterusnya. Ini tambah berapa ini ya? Tambah 1 ya. Per 13. Nah, itu kan nanti jadinya di sini per 13, di sini ya silahkan dicari sendiri. Nah, inilah rata-ratanya ya. Inilah nanti akan menjadi rata-rata. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk pada ukuran pemusatan kumpulan data yang kedua adalah yaitu modus. Jadi modus itu MO, biasanya tulis MO ya. Ini artinya modus ini adalah nilai datum yang paling sering muncul. Jadi nilai datum yang paling sering muncul. Nah, kalau contohnya itu coba kita masih di data ini ya. Nah, kalau di data ini kita ambil, maka data jumlah koleksi buku bacaan dari 13 orang anak itu
Nah, ini ya. Jadi data ini coba diperhatikan. Maka kalau modusnya yang ingin dicari adalah, maka kita harus menentukan datum yang paling sering muncul. Kita perhatikan datum ini yang satu. Satu ini berapa kali muncul? 1, 2 hanya 3 kali. Kalau 2 berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali ya. Kalau 4 2 kali, 3 kali, 5 1 kali. Artinya yang paling sering muncul adalah datum 2. Maka MO atau modusnya adalah 2 dari data di atas. Kemudian ukuran pemusatan yang ketiga adalah median ya. Median itu biasa dituliskan dengan ME. Jadi median ini artinya adalah dia nilai tengah ya, nilai tengah dari ya data terurut dan membagi dua data sama banyak. Nah, itu adalah median. Contohnya juga kita ambil yang ini ya. Nah, contoh yang ini. Kalau ini datanya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah diurutkan data terlebih dahulu. Karena itu menjadi definisi daripada median, yaitu nilai tengah dari data terurut. Nah, data yang tadi, data jumlah koleksi buku itu saya sudah urutkan. Maka kita akan menentukan mediannya, nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya dimaksud adalah membagi dua data sama banyak. Ini kan 13 data. Nah, kalau 13 data itu dibagi 2, itu 6,5 ya, berarti 6 ya. Pas di koma 5-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah median ya. Ini jumlahnya ke sini 6 data. Ini juga ke sini 6 data. Sehingga apa yang menjadi definisi itu berlaku di sini ya. Kemudian bagaimana kalau datanya itu bukan data genap, bukan data ganjil tetapi data genap. Semisal saya hilangkan satu datanya yang ini ya. Semisal ini, maka yang menjadi median dari data ini adalah, jadi jumlah data ini adalah 12. Saya tulis ulang ya. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Jadi ini ada 12 data. Nah, karena dia 12 data, maka untuk supaya data ini terbagi 2, maka sama-sama 6 data ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau masing-masing bagi 2, 6 ya. Sini 6 data. Ini juga 6 data. Jadi mediannya adalah di sini. Ini median. Median itu berada di antara data ini dengan data ini. Nah, kalau begini kondisinya, maka nilai mediannya adalah yang ini ya. Ini 2 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 5/2 atau sama dengan 2,5. Jadi data nilai tengah dari data ini yang genap ini adalah 2,5. Saya kira untuk sementara itu tentang ukuran pemusatan kumpulan data khususnya untuk data tunggal. Semoga dipahami dan diperhatikan. Lebih banyak belajar, membaca dan menemukan soal-soal yang baru serta berlatih. Semoga bermanfaat. Matematika keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.